merupakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku banyak jenisnya, tapi di sini saya menemukan paku sejati dengan nama ilmiah Thelipteris sp atau Thelipteris daceae. Tumbuhan ini cukup mudah dijumpai. Biasanya tumbuh di tepi jurang, tepi sungai atau kolam, dan di semak-semak yang biasanya basah atau lembab. Paku ini memiliki akar rimpang atau rizoma, atau yang sering kita sebut dengan akar tinggal. Tumbuhan paku juga memiliki akar yang berbentuk serabut. Tumbuhan paku berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui spora yang dibentuk pada daun. Spora terletak pada bagian sporanium yang berkumpul di sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang terletak di bagian tepi bawah daun, yang berupa bintik-bintik. Jika sporanium pecah, maka spora keluar dan jatuh ke tempat yang cocok seperti tanah lembab, yang nantinya spora itu akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Selain dengan spora, tumbuhan paku juga berkembang biak dengan rizoma atau rimpang atau dengan akar tinggal. Rizoma ini yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah, dan ini nantinya akan membentuk koloni tumbuhan paku baru. Tanaman tebu dengan nama latin Saccharum officinarum. Tebu cocok tumbuh di tempat kering basah atau iklim tropis. Tumbuhan tebu berkembang biak dengan cara tunas. Tebu termasuk tanaman monokotil karena memiliki akar serabut dan memiliki tulang daun sejajar. Ini merupakan tumbuhan dari cocor bebek dengan nama ilmiah Kalanchoe pinnata atau Bryophyllum pinnatum. Tanaman ini cukup mudah dijumpai, biasanya hidup sebagai tanaman hias, juga bisa hidup di tempat yang tanahnya berbatu-batu dan daerah panas ataupun kering. Ciri-ciri daun cocor bebek, berdaun tebal berdaging dan mengandung banyak air. Dan bisa kita lihat ini adalah bakal baru dari tumbuhan cocor bebek. Selain itu, batangnya juga lunak dan beruas. Tanaman cocor bebek dianggap sebagai tanaman invasif karena persebarannya sangat mudah dan cepat. Bisa kita lihat juga bahwa cocor bebek memiliki akar yang berbentuk serabut. Perkembangbiakan cocor bebek dengan cara tunas daun atau tunas adventif, yang apabila daunnya jatuh ke tanah, maka akan tumbuh akar halus dan tunas daun baru yang akan menjadi bakal tanaman cocor bebek baru. Nah, yang selanjutnya yaitu bawang merah. Bawang merah memiliki bahasa Latin Allium cepael var aggregatum. Bawang merah merupakan salah satu bumbu masak utama di dunia. Bawang merah menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah, untuk bumbu masak, acar, obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan cat berwarna. Dan daunnya dapat digunakan untuk campuran sayur. Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Selain itu, bawang merah juga mengandung kalsium dan zat besi. Bawang merah adalah tanaman semusim dan memiliki umbi yang berlapis. Tanaman mempunyai akar serabut dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi tanaman bawang merah terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang merubah bentuk dan fungsi, membesar dan membentuk umbi berlapis. Bawang merah berkembang biak dengan cara umbi lapis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan pada bawang merah. Umbi lapis adalah tunas yang tumbuh di sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan tersebut dinamakan perkembangbiakan vegetatif alami. Bambu, nama latinnya Bambusa vulgaris Kars,
Akarnya terdapat di bagian bawah permukaan tanah dan membentuk sistem percabangan. Bagian dari pangkal akar rimpang bambu lebih sempit daripada bagian ujung tanaman. Setiap ruas memiliki kuncup serta akar. Kuncup pada akar rimpang akan berkembang menjadi rebung yang nantinya menghasilkan buluh. Batang-batang bambu muncul dari akar-akar rimpang. Ketika sudah tua, batang bambu mengeras dan berongga. Batang tanaman bambu bentuknya silinder. Ujung pelepah batang terdapat sebuah perpanjangan tambahan yang berbentuk segitiga yang disebut subang. Bambu memiliki pelepah daun, tangkai daun, serta layan daun. Bangun daun tanaman berbentuk lanset, ujung daun meruncing, pangkal daun terlihat tumpul, tepi daun merata, daging dan seperti kertas. Bambu berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu tunas. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuknya rumpun. Wortel memiliki daun yang berbentuk daun majemuk menyirip ganda. Batang berukuran sangat pendek, berbentuk bulat, tidak berkayu, agak keras. Wortel memiliki akar tunggang dan serabut secara bersamaan. Akar tunggang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan cara perkembangbiakan vegetatif. Saat akar tunggang menjadi umbi akar serabut menempel pada umbi akar. Akar serabut inilah yang berfungsi menyerap unsur hara dan air. Akar serabut tidak tumbuh ke bawah tetapi menyamping. Cara perkembangbiakan vegetatif yang dimiliki wortel adalah umbi akar. Umbi akar juga merupakan alat pertahanan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan. Ini adalah tumbuhan jahe, atau dengan nama ilmiah Zingiber officinale, yang merupakan tanaman rimpang yang biasanya digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rasa jahe dominan pedas yang disebabkan oleh senyawa keton bernama zingeron. Jahe juga termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan seperti kunyit dan lengkuas. Jahe biasanya hidup di daerah tropis. Ciri-ciri jahe memiliki batang semu, akarnya rimpang, dan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan, dan dengan bau menyengat yang khas. Daunnya menyirip, tangkai daun berbulu halus. Perkembangbiakan jahe yaitu dengan rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah batang di dalam tanah yang ruas-ruas, dan setiap ruas akan tumbuh akar dan tunas tumbuhan jahe baru. Nah, dan yang terakhir ada stroberi. Stroberi memiliki bahasa Latin Fragaria ex ananasa. Tanaman stroberi adalah tanaman subtropis yang dapat menyesuaikan diri dengan baik di dataran tinggi yang memiliki temperatur 17-20 derajat dan curah hujan yang baik. Tanaman stroberi merupakan tanaman buah yang memiliki rasa unik. Buah stroberi dapat digunakan sebagai olahan berbagai makanan dan minuman. Tanaman ini menyebar luas di berbagai negara, benua Eropa dan Asia. Perkembangan dan budidaya tanaman ini telah banyak dilakukan oleh pakar pertanian untuk menghasilkan tanaman stroberi. Tanaman stroberi memiliki akar serabut di dalam tanah, tumbuh dangkal, dan menyebar horizontal sepanjang 30 cm dan secara vertikal mencapai kedalaman 40 cm. Tanaman stroberi berkembang biak dengan cara geragih atau stolon, yang merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif alami yang melalui batang yang tumbuh menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah.